Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu ajaib. Kami percaya bahwa ketika kami membuka hati, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kami. Mari teruslah bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bekerjalah untuk kemuliaan nama-Mu. Celikan mata rohani kami. Bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman. Berfirmanlah, kesembuhan, pemulihan, lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah firman Tuhan baru kita akan masuk di dalam malam kudus. Ya. Terima kasih untuk hal yang luar biasa, hari yang luar biasa kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Palasa yang senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Kami dari tim misi Badan Pekerja Daerah Sulawesi Selatan Gereja Betel Indonesia ya melakukan rangkaian kegiatan Natal baik di wilayah Luwu dan di wilayah Toraja sejak dari tanggal 1 kemarin ya 1 Desember. Jadi saya dengan sebagian tim dari kami menyusuri wilayah Palopo sampai Mangkutana, lalu kemudian bertemu dengan tim berikutnya yang ada datang dari Makassar di Toraja. Nah, perkenalkan nama saya Pendeta Muda Heinze Kopstad. Saya seorang dosen ya, ngajar di Sekolah Tinggi Teologi dan juga masuk dalam tim pengembalaan di salah satu GBI di Makassar ya. Di BPD saya di bagian perwil dan juga di bagian tim teologi bersama teman-teman saya yang datang hari ini. Tadi yang nyanyi di depan itu Pendeta Muda James Kairupan. Beliau ini bagian diakonnya yang ngurus untuk pendeta-pendeta kalau ada yang sakit hubungi beliau ya Pak James. Yang kedua tadi itu Pendeta Muda Henry ya, beliau ini sekretaris 2 BPD ya, puji Tuhan. Nah yang datang ini, beliau ini anak mantu dari almarhum Pendeta Justus Waluyo. Ya, dia bagian DPA untuk wilayah Makassar. Ya, jadi kami datang full tim yang lain ada di Barupu. Ya, itu Kabid Misi dan juga Kabid Next Gen ada di Barupu sana. Jadi kami datang berempat dan juga sahabat kami Pak Joyce yang mengantarkan kami ke sini. Kalau tidak kami tidak bisa sampai di tempat ini. Dan sepanjang perjalanan kami melihat luar biasa memang ini Limbong ya. Tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serasa itu masuk di tengah-tengah awan, saudara. Bukan lagi melihat negeri di atas awan, tapi masuk di tengah-tengah awan. Ya, ini luar biasa. Ya. Memang perjalanan agak jauh, tetapi menyenangkan. Ya, kami sangat sukacita. Kami videokan dan ya itu merupakan laporan kami nanti ya kepada BPD bahwa kami telah melawat di tempat ini. Oke. Kami akan sampai tanggal 12 di Toraja. Setelah itu akan berpindah ke Sidrap untuk Natal di sana, lalu lanjut ke Makassar. Dan tema Natal Nasional adalah kasih yang menggerakkan persaudaraan. Nah, ini di mana-mana tema ini digaungkan, baik secara PGI, KWI maupun juga GBI. Kita menggunakan tema ini, ya, tema Natal Nasional, kasih yang menggerakkan persaudaraan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ayat ini dalam mulai dari tanggal 1 Desember sampai mungkin nanti tanggal 31 Januari. Ayat ini akan terus didengungkan. 1 Petrus 1 ayat 22. 1
1 Petrus 1 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah menyucikan dirimu. Tuntutan kita orang Kristen adalah untuk hidup kudus, benar, berkenan kepada Allah. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus selalu hidup dalam kekudusan, dalam kesucian hidup, supaya kita berkenan kepada Allah. Tetapi kita tidak bisa mengusahakan itu sendiri. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kemudian akan menguduskan kehidupan kita. Banyak agama mengajarkan kalau mau hidup kudus harus melakukan sesuatu. Misalnya pergi bertapa di atas gunung di mana, atau pergi berendam di sungai, atau ada hal-hal yang lain supaya kita bisa kudus. Tetapi kekudusan itu bukan datang dari diri kita, tetapi kekudusan itu diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan, kekudusan itu merupakan suatu pelayakan kita untuk bisa hidup di hadapan Allah. Kekudusan tidak bisa diusahakan. Kekudusan itu adalah karena Tuhan yang menguduskan kita. Kekudusan itu terjadi ketika kita mengalami pembaharuan kehidupan, ketika kita mengalami pembenaran. Kita yang dahulu berdosa, kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 tadi, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita ini sebenarnya berdosa dan tidak layak untuk ada di hadapan Tuhan, untuk hidup di hadapan Tuhan. Seharusnya karena dosa, maka kita akan mengalami kematian kekal. Tetapi karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin. Kita yang tidak layak, kemudian oleh karena karya Kristus di kayu salib, oleh darahnya yang menyucikan kehidupan kita, ketika kita membuka hati, kita mengaku akan dosa-dosa kita, dan kemudian kita berkata, ya Tuhan Yesus, masuklah dalam kehidupanku, jadilah juru selamat bagi kehidupanku, ampuni segala dosa-dosaku. Aku mau Kau menjadi Raja dan Tuhan atas kehidupanku. Roh Kudus tolong aku. Maka darah Kristus menyucikan kita, dan kita mengalami pembenaran. Sebab tanpa karya Kristus di kayu salib, kita tidak akan mengalami pembenaran. Pak, kok bicara tentang kematian? Ini kan Natal. Ini kan Natal kan? Kita harus bicara tentang kelahiran. Betul? Ini adalah perayaan kelahiran Natal. Tetapi tahukah kita bahwa Natal itu berbicara tentang kematian?
Kita selalu berkata bahwa Natal itu perayaan sukacita. Baju baru, celana baru, rok baru, blus baru, sepatu baru, semuanya baru, betul kan? Papa, ini sudah mau Natal, Papa. Ibunya berkata, istrinya berkata, Papa, saya butuh baju baru, Papa. Papanya bilang, tunggu dulu, belum belajar. Ini apa ini? Anak-anak mulai datang kepada mamanya merengek, Mama minta baju baru, kue baru, kue yang enak-enak. Apakah hanya sampai di situ? Lalu kemudian kita pakai baju baru, matching. Saya tidak tahu, hari ini seragamnya ungu. Saya pakai baju ungu juga. Wah, berarti kita sehati, haleluya. Lihat, ini baju baru saya pakai. Jangan, Pak, kurang matching, Pak. Matching tahu dong? Kurang cocok. Ini baju ungu, rok ungu, sepatu tidak cocok, Pak. Tidak cocok. Kalau begitu beli online. Beli di mana? Di mana, Bu? Di mana? Lazada. Iya. Nanti datang baru bayar. Iya. Terus sudah datang sepatu. Wah, cocok. Dia cermin. Tak kurang, Pak. Apa? Tas. Manusia selalu merasa kekurangan, betul kan? Betul. Tetapi tahukah bahwa Natal itu berbicara soal pengorbanan? Sang Verba, Putra Allah yang tunggal, berinkarnasi ke dalam dunia, bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk kuliner, bikin penghuni makan papillon di situ, bukan pilih Boracay foto-foto, bukan pilih mana lagi, di Lolai, di mana lagi, bukan. Tetapi dia datang mengerjakan tugas dan kehendak Bapa. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, bahkan dia memberi makan ribuan orang, dia memenuhi kehidupan orang. Lalu apa yang terjadi? Dia membangkitkan orang mati. Tapi tidak cukup sampai situ. Dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita yang berdosa. Saudara, kita ditebus bukan karena Yesus membayar sesuatu, bukan karena Yesus punya emas, bukan karena dia punya dinar yang banyak, dia punya uang yang banyak, dia bayar. Tapi kata firman Tuhan, bukan dengan barang fana dia menebus dosaku. Betul kan? Oleh darah yang mahal. 1 Petrus mengatakan oleh darah yang mahal kita semua telah ditebus. Jadi Yesus datang. Cita-cita Yesus datang ke dalam dunia untuk mati. Adakah di sini yang pernah bercita-cita untuk mati? Ada? Ada? Semuanya cita-citanya apa? Ketika lahir, sekolah, besar ditanya anak-anak, apa cita-citamu? Ayo, apa cita-citamu? Hah? Penyanyi. Om ini sudah keluarkan 2 album. Om James keluarkan 1 album. Ya. Jadi penyanyi, jadi apa? Hah? Jadi apa? Dokter? Presiden? Menteri? Apa mau ini? Andai aku jadi orang kaya. Oh itu. Ayo, siapa yang pernah mau mencita-citakan dirinya jadi orang kaya? Pasti kita semua, loh.
Tidak ada yang pernah bercita-cita untuk mati, apalagi mati untuk orang lain. Tapi Yesus lahir ke dalam dunia untuk mati. Jadi Natal itu merupakan peristiwa yang luar biasa, di mana Yesus datang bukan hanya menjadi seorang bayi yang tinggal di palungan, yang apalagi di situ, yang ditunggui oleh Maria dan Yusuf, lalu didatangi para gembala, didatangi orang-orang Majus, lalu nanti Desember dibuatkan kandangnya di sini. Yesus kita sudah di sorga. Dia sudah mengerjakan. Dia menebus dosa-dosa kita. Dia menebus hidup kita dari dosa. Ini harga yang harus Yesus lakukan. Dia mempersembahkan hidupnya supaya kita mengalami keselamatan. Ini kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kita harus menyadari akan hal ini dan jangan lagi bermain-main lagi dengan dosa. Kalau kita masih bermain-main lagi dengan dosa, kita tidak menghargai karya kasih Kristus di kayu salib. Tapi Pak Pendeta, saya kan hanya sedikit-sedikit saja. Firman Tuhan katakan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Pak Pendeta, jangan begitu. Saya kan cuma nonton sedikit-sedikit. Iya, nonton hari ini, besok melakukan. Tahu artinya? Pak Pendeta, saya cuma lihat itu Pak Pendeta yang bajunya kurang-kurang di HP. Tidak apa-apa Jito, tidak apa-apa. Tapi ingat, dosa itu seperti jerat. Dia akan menjerat kehidupan kita, lalu kemudian dia mulai menarik kehidupan kita, sehingga kita masuk dalam kubangan dosa. Dan firman Tuhan katakan, upah dosa maut. Seharusnya kita mati, bukan Yesus, tapi karena kasih Allah. Allah Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Ini tujuan Tuhan. Jadi Natal itu berbicara tentang kematian. Mulai hari ini mari kita ubah perspektif kita, bahwa ketika kita merayakan Natal, kita sedang merayakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Mari katakan sama-sama, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, apa? Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian Yesus adalah wujud pernyataan kasih Kristus akan manusia. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Efesus 3 ayat 14. Di situ dikatakan, Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Paulus berkata, aku sujud kepada Bapa karena kami seharusnya terbuat
Tetapi kami karena korban Kristus, kami menerima namanya. Kami masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Lalu kemudian dikatakan di situ, ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Sekali lagi, sehingga oleh imanmu keselamatan itu tidak bisa dibeli. Berapapun harta yang kau miliki, walaupun kau menjual semua hartamu, walaupun kau memiliki kunci-kunci dunia, engkau tidak bisa membayar harga keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah Allah atas kehidupan kita, yang kita terima dengan iman, bukan oleh jerih usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi setiap orang yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan harus berbuat baik. Tidak bisa tidak. Tapi ingat, perbuatan baik kita, sumbangan-sumbangan kita, pemberian-pemberian kita tidak membawa kita kepada keselamatan. Jangan bangga kalau kau bisa menyumbang dan mendirikan gereja ini. Jangan bangga kalau kau punya sesuatu lalu kau berikan kepada hamba Tuhan. Jangan bangga, jangan berkata ini gara-gara saya yang mengerjakan semuanya ini. Kalau Tuhan tidak memberkati hasil usahamu, engkau tidak akan pernah dapat memberi. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Kata firman Tuhan. Berkat Tuhan. Kita ini hanya jadi penyalur berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita karena Tuhan menganggap kita mampu untuk menjadi saluran berkat itu kepada orang lain. Sehingga Tuhan memberkati kita. Tetapi bicara keselamatan, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap manusia. Dan siapa yang meresponi anugerah Tuhan itu, maka ia akan mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak diresponi, apakah akan mengalami keselamatan? Tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang berarti kalau yang tidak percaya, kalau yang tidak percaya binasa. Makanya firman Tuhan katakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu harus berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih itu tanpa syarat. Kasih itu tidak menuntut. Saya kasih, Anda harus kasih kembali. Apa artinya terima kasih? Ayo, apa artinya terima kasih? Apa artinya terima kasih? Ya, terima kasih banyak. Terima kasih lagi. Ya, kita terima kasih. Itu arti terima kasih. Bukan kita terima
kasih sifat sendiri. Tidak ada kasihnya di situ. Itu tanpa kasih berarti terima. Pas ada kebutuhan gereja, kasihnya berarti Tuhan. Iya. Pemberian itu butuh pengorbanan. Yesus memberikan hidupnya. Amin. Dan firman Tuhan katakan begini selanjutnya, bahwa kita harus berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Kita tidak dapat mengukur kasih Kristus itu. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita menerima karya penebusannya, maka kita akan hidup di dalam kasih Kristus. Kita akan mengalami kasih Kristus. Ibaratnya begini, kasih Kristus itu ibaratnya sebuah kolam yang luas, yang kita tidak bisa ukur lebarnya, yang kita tidak bisa ukur panjangnya, yang kita tidak bisa ukur dalamnya, dan kita sementara berenang di dalam kasih itu. Saudara dan saya, ini dikelilingi oleh kasih Kristus. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya? Ada seorang minggu percaya. Haleluya. Kita ini sedang berenang di dalam kasih Kristus. Percaya tidak? Percaya. Jadi jangan ragu, jangan takut. Apalagi kata firman Tuhan katakan tadi. Nah sekarang saya biasa bertanya sama jemaat. Ketika kita jadi orang percaya, kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Hah? Ayo, Yesus ada di sorga. Oke. Apakah Yesus hanya ada di sorga? Yesus ada di mana? Hah? Di mana? Di mana? Dalam hati. Yes, di sini. Keselamatan itu bukan hanya berbicara pembenaran, tetapi keselamatan itu berbicara kelahiran baru. Apa yang dilahirkan baru? Nikodemus berkata kepada Yesus, bagaimana bisa saya lahir baru? Haruskah saya masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Yang sudah bak kumis ini, yang sudah rambut putih, mau masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Itu yang dipahami oleh Nikodemus. Tapi bukan itu, bahwa ketika kita terima keselamatan, kita lahir baru. Yang dilahir barukan apa? Roh kita. Sebab roh ini adalah tempat kediaman roh Allah. Yesus berdiam di situ, di sini. Yesus di hati, tiada sukar, tiada sedih. Yesus di hati, oh Yesus di hati, tiada sukar, senang selamanya. Yesus ada di sini. Berarti kalau Yesus ada di sini, Allah yang luar biasa, Tuhan yang ajaib ada di mana? Ada dalam hidup kita. Betul? Yesus itu ada di mana? Tapi kenapa kita masih berbuat dosa? Kenapa kita masih menyakiti hati Kristus sedangkan Yesus ada di sini? Berarti selama ini kita tidak sadar
Bahwa kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Yesus ada di dalam hidup kita. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, berarti kita harus menjaga langkah-langkah kehidupan kita. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Jangan sembarangan untuk berkata-kata. Orang Kristen itu selalu suka menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan, betul kan? Tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, oh Tuhan tolong saya, tolong saya. Habis berdoa, ini habis berdoa. Tapi setelah berdoa, habis ibadah angkat tangan, oh haleluya. Pulang gereja, haleluya. Ingat, Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Adik-adik kalau begitu jangan bobe-bobe teman gue. Papa-papamu dengan mamamu kan suka pakai bobe-bobe. Ya. Jangan bobe itu teman sekolahmu. Itu sama dengan papa mamamu itu suka bobe-bobe tetangga di sebelah kok. Iya. Betul tidak? Itu betul. Betul. Yesus ada di sini, Bapak. Kalau Yesus ada di sini, jangan biarkan dia jadi pajangan. Amin. Jangan dia jadi boneka saja, tapi biarkan Yesus menguasai kehidupan. Saudara dan saya, Bapak Ibu, ketika kita mempersembahkan hidup kita persembahkan hidup kita, Tuhan ini hidupku. Ketika saudara mempersembahkan hidup saudara, berarti hidup kita bukan lagi milik siapa? Milik saya kan? Ya, saya sedang mempersembahkan. Contoh, seandainya ini adalah HP iPhone 21. Sekarang iPhone berapa sekarang? 13 ya? Pilih iPhone 13. Saya persembahkan kepada Bapak. Terima. Amin Pak. Pasti dapat. Terima Pak. Saya tidak akan berkata sama Bapak lagi, Pak, ingat-ingat orang pasang itu anti goresnya. Pak, ingat-ingat Pak, upgrade itu udah punya program Pak. Ingat-ingat Pak, hati-hati itu kalau Pak. Tidak. Berarti barang ini ketika saya kasih, barang ini sudah milik Bapak Pendeta Pak. Terserah Bapak Pendeta mau berlakukan apa terhadap HP itu urusannya Bapak Pendeta Pak. Dan saya berulang, aku milik dia Bapak. Nah, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti hidup kita ini milik siapa? Milik Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan saya ambil kembali Tuhan, saya jengkel sama dia. Tuhan saya ambil kembali lagi, saya malas di gereja Tuhan. Itu singersnya itu jelek sekali Tuhan. Saya tidak suka sama dia Tuhan. Akankah demikian? Akankah demikian? Berarti kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita ini adalah milik Kristus, bukan milik kita lagi. Tapi seringkali kita tutup mata, tidak mau menyadari akan hal ini. Makanya hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bertobatlah. Apa? Apa adik-adik?
Dan keras-keras supaya orang tua dengar. Adik-adik juga harus bertobat. Ya, jangan nakal-nakal lagi sama mama papa. Ya, tadi saya lihat di sini baku-baku lempar, ada yang baku-baku tarik, sementara ibadah harus bertobat. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus menghargai kasih Kristus. Jangan semena-mena dengan kehidupan kita. Jaga perkataanmu. Jaga bicara kita. Jaga juga telinga kita. Karena telinga ini suka dengar gogos. Bukan toh? Telinga ini suka dengar apa? Apa? Gosip. Pembicaraan. Telinga ini suka dengar gosip. Apa tadi? Apa? Oh tahu. Ini begini. Oh iya. Yes. Kau tahu? Ini rahasia. Hanya kamu saja. Nanti dari surga malaikat datang. Saudara jaga. Yesus ada di sini. Jangan kita permalukan. Amin. Oh, angkat tangan. Ku pandang wajahmu di gereja ini. Oh Tuhan, tolong saya. Oh, sampai bergetar-getar. Oh. Tapi di rumah, Bapak, tahu Bapak, itu dia memang dia. Mana Tuhan mau terima hal ini? Ini aplikasi. Amin. Ini contoh. Jangan kita mempermalukan Kristus. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita harus melakukan kehendaknya. Amin. Kepada bapak-bapak, masa kalah sama anak sekolah minggu? Amin. Ibu-ibu? Saya takut saya tidak pulang sebentar. Satu ayat terakhir. Filipi 2 ayat 12. Di situ dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan kita? Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Orang Kristen banyak bersungut-sungut? Banyak. Suka baku bantah? Banyak. Suka baku gea? Banyak. Baku gea itu milik anak-anak atau milik orang tua? Anak-anak dan orang tua. Saya tahu biasanya tiap kali mau acara ada panitianya, betul? Biasanya akan terjadi bombing-bombingan karena pendapatku tidak diterima. Saya kecewa, saya sakit hati
dan saya merasa tidak dihargai. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau begitu bertobat. Saudara, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Saling menghormati, saling mendukung. Kalau ada pendapat tidak diterima, tidak masalah. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Mungkin ada pendapat yang lebih baik. Mari kita buka hati. Kita saling terima, saling dorong-mendorong, saling merangkul satu dengan yang lain. Ya, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, apalagi yang harus kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita? Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahkan aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kerjakan keselamatan kita dengan apa? Membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak bisa tidak. Membaca kitab suci akan menguatkan iman kita. Ketika iman kita kuat, maka kita tidak akan pernah tergoda dengan dosa. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita gampang tergoda oleh dosa. Baca Alkitab. Tapi saya tidak mengerti baca Alkitab, Pak Pendeta. Baca saja, mengerti, tidak mengerti. Baca, kalau tidak mengerti, tanya sama Pak Pendeta. Yang penting tugas kita adalah baca. Lalu apa? Merenungkan. Apa arti merenungkan? Memikirkan firman Tuhan selalu. Lagi masak, jangan pikir gosip. Lagi masak, pikir firman Tuhan. Lagi masak, menyembah Tuhan. Ketika kita membicarakan firman Tuhan, telinga kita mendengar dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Isi keselamatan kita dengan firman Tuhan. Yang terakhir, ayat 17-18. Ini betul-betul terakhir, Bapak Ibu. Serius, swear. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kata Paulus, kamu juga harus bersuka cita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara tahu, Paulus ini lagi menulis surat ini di mana? Dalam perjalanan. Tapi dia bilang kamu harus bersuka cita sama seperti aku bersuka cita. Kenapa kita disuruh bersuka cita untuk mengisi keselamatan kita? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringat tulang. Hati yang gembira Tuhan sedang. Amin. Karena ketika kita bersuka cita, kita terima kekuatan baru dari surga. Ketika kita bersuka cita, saudara tahu bahwa hormon-hormon kita yang ada di dalam tubuh ini, dia membuat kita keriput. Ya, ibu-ibu suka keriput tidak? Jangan marah-marah papa. Ya, harus apa? Bersuka. Kalau marah begini, ih papa. Ya, senyum dulu. Ya, senyum dulu supaya tidak ada keriput. Jadi kalau mau marah anak, ih anakku lucu-lucunya, sambil dicubit sedikit.
Tapi tetap tapi mana bisa? Mana tahan? Ya tahan saja, pisahkan saja. Amin. Sehingga ketika kita bersuka cita, maka orang akan melihat cahaya kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mana senang punya istri yang selalu tersenyum kepada kita, atau punya istri yang selalu cemburu kita. Ayo bapak-bapak, ngaku. Punya istri yang mana, Pak? 1, 2, 3, 4. Saya suka kalau istriku selalu ceria di depan. Hati saya akan terus bergelora. Aku pandang dia, dia pandang aku. Kami sama-sama tersenyum dan berkata, ayo Mak, ayo. Sukacita. Ya kan? Dan keluarga akan pulang. Anak-anak akan bersukacita. Istri bersukacita, suami bersukacita. Bahkan teman-teman saudara seiman pun akan tertransfer roh sukacita. Dan saya percaya kalau ada sukacita, maka masalah-masalah yang terjadi gampang untuk diatasi. Amin. Amin. Kalau ada sukacita, maka yang bombe-bombe akan kembali bersatu. Kalau ada sukacita yang punya akar kepahitan akan mengalami kasih Kristus. Amin. Kalau ada sukacita, maka akan ada kekuatan dari surga. Sebab firman Tuhan katakan bahwa sukacita dari Tuhan itulah kekuatan bagi kita. Amin. Cuma sedikit yang amin, cuma tim dari BPD saja. Oh Tuhan, ampuni bagi yang masih menyimpan kedengkian. Ampuni bagi yang masih menyimpan sakit hati. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hatinya, jamah hatinya, jamah hatinya. Orang yang tidak bersukacita akan dikelilingi oleh penyakit demi penyakit. Tapi orang yang bersukacita akan tetap sehat, akan tetap kuat. Amin. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri.